Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah, madrasah unggul mandiri berprestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Husniar. Saya salah satu tim dari PPDB Man 1 Lebak tahun 2023-2024. Alhamdulillah kita juga sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Pak Beji Iskandar SPDI. Baik Pak Beji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk tahun ini apakah ada perbedaan PPDB tahun kemarin dan sekarang? Ya, untuk tahun ini secara jalur pendaftaran itu ada sedikit beda, ada bagi menjadi dua jalur, yaitu jalur prestasi dan yang kedua ada jalur reguler. Dan untuk waktu pendaftarannya pun sekarang untuk start atau awal pendaftaran itu disamakan antara reguler dengan jalur prestasi. Dan kita juga menggunakan link PPDB, itu PPDB man1lebak.net yang itu sudah terintegrasi dengan email sehingga mereka bisa mengetahui mengetahui tentang kode aktivasi, kemudian username dan juga password mereka itu melalui email masing-masing. Oke, kan itu ada dua jalur ya Pak, Ya. jalur prestasi dan jalur reguler. Ya. Nah, untuk kriterianya gimana sih Pak untuk jalur prestasi dulu nih? Ya, baik untuk jalur prestasi itu kita bagi menjadi dua ya, Iya. jalur prestasi akademik dan juga yang kedua prestasi non akademik gitu ya. Untuk prestasi akademik itu meliputi ada beberapa kriterianya ya. Yang pertama bagi siswi baik itu madrasah maupun sekolah yang dia di kelas 9 ini meraih peringkat ya. Juara gitu Peringkat ya, juara Pak? 1, 2 dan 3 itu termasuk prestasi akademik ya. Dibuktikan dengan dibuatkannya surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Itu akademik. Akademik yang lainnya bagi yang pernah ikut KSM ya, kompetisi sains madrasah, akademik masih akademik juga ya. KSM kompetisi sains madrasah atau KSM kompetisi sains nasional atau OSN olimpiade sains nasional itu bagi mereka juara 1, 2 dan 3 yang pernah mengikutinya itu juga termasuk kepada jalur prestasi akademik. Saya duduk aja ya. Itu masuk ke jalur prestasi akademik. Dan untuk prestasi akademik ini tanpa tes. Mereka tanpa tes, baik itu mereka masuk dengan bukti fisiknya yang benar, sesuai dengan kriteria kita, mereka akan diumumkan, mereka akan lulus tanpa tes yang ada di masa terbang. Yang kedua, jalur non akademik. Nah, untuk jalur non akademik ini adalah bagi mereka yang memiliki prestasi. Prestasi ini prestasi di luar akademik, contoh seperti ekstrakurikuler, pramuka, paskibra, sispala, kemudian PMR atau apapun itu yang mereka meraih prestasi di ajang-ajang perlombaan itu juara 1, 2 dan 3 mereka bisa masuk ke jalur prestasi non akademik gitu ya. Tapi nanti di jalur prestasi non akademik ini akan diadakan tes praktek ya, Nanti akan dijadwalkan untuk tes prakteknya mereka untuk mengetahui kemampuan mereka itu apakah sesuai dengan prestasi mereka raih seperti itu. Dan di selain itu ada juga prestasi non akademik yaitu tahfidz. Karena salah satu program unggulan kita adalah tahfidz dan tahsin, kami juga membuka program untuk untuk tahfidz nih bagi mereka, bagi siswa-siswa semuanya yang memiliki hafalan minimal juz 30 atau juz amma ya. Itu juz 30 itu bisa masuk ke jalur non akademik di prestasinya itu tahfidz gitu. Berarti banyak sekali ya Pak ya, banyak peluang untuk anak-anak bisa memasuki jalur prestasi. Iya betul. Dari prestasi akademik, non akademik dan tahfidz juga ya Pak Iya, ya. betul. Lalu tadi kan yang kedua jalur reguler, bagaimana mekanisme jalur reguler tersebut? Untuk jalur reguler itu bagi mereka yang mungkin di sekolah asalnya ini mereka tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki prestasi baik akademik maupun akademik, mereka bisa daftar ya. Dan waktunya itu malah lebih lama ya untuk jalur reguler. Mereka hanya mendaftarkan diri di jalur reguler, kemudian mereka akan dites. Bedanya kalau jalur prestasi akademik itu tanpa tes, kemudian untuk jalur akademik itu akan hanya menguji prakteknya saja. Untuk jalur reguler ini mereka akan
dites ya dengan beberapa soal dan nanti akan diumumkan. Karena untuk tahun ini kita mungkin dibatasi untuk pendaftar ya, untuk pendaftar nanti jika ini ternyata melebihi kuota yang kita tentukan, maka kita akan menyeleksi siswa siapa saja yang bisa masuk ke masa terbang. Ya, biar lebih nyaman bagaimana kalau kita sambil jalan aja. Nah, banyak juga Pak ya yang bertanya mengenai pendaftarannya itu, kan kita berbasis online ya. Jadi bagaimana sih cara pendaftaran Mangsa Tulbak itu dan linknya itu apa gitu? Oke, siap. Untuk pendaftaran karena kita berbasis online, kita sudah menyiapkan link untuk pendaftarannya yaitu di ppdb-mansatulbak.net ya. Caranya nanti kita siapkan pertama adalah NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian email yang aktif yang bisa terbuka. Karena ini yang uniknya nih, berbeda dengan yang tahun lalu, kita sudah terintegrasi dengan email sehingga nanti kode aktivasi, kemudian password dan juga username nanti akan ada di email. Makanya pastikan sebelum kita daftar email tersebut harus bisa dibuka sehingga kita bisa mengetahui data-data tersebut. Nah, ketika kita masuk ke ppdb-mansatulbak.net nanti akan muncul pilih menu yaitu pendaftaran. Di menu pendaftaran kita masukkan NIK kita, NIK kita masukin situ, kemudian email yang aktif, kemudian nama kita sesuai dengan ijazah gitu. Kemudian setelah itu kita regis, kita daftar, nanti akan ada notifikasi di akun di email kita, di email masing-masing ya. Akan muncul nih, situ username apa, kode aktivasinya, nanti ditinggal dilanjutkan. Untuk lebih jelasnya, ini kami sudah menyiapkan video tutorialnya. Nanti kita akan share video tutorialnya di video-video berikutnya. Jadi pemberitahuan juga buat semuanya yang ingin mendaftar harus mempunyai email ya Pak ya? Ya, email itu sudah wajib. Dan email sudah bisa dibuka, diakses gitu ya. Dan linknya itu ada di bawah sini. Ya. Pak, untuk berkas yang perlu disiapin nih apa aja nih? Ya, baik. Berkasnya. Untuk berkas yang harus disiapkan oleh para pendaftar itu untuk jalur prestasi akademik nih ya. Prestasi akademik itu pertama adalah pas foto berwarna yang terbaru nih, pas foto terbaru, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, kemudian rapot SMP atau MTS semester 1 dengan semester 5, kemudian sertifikat penghargaan prestasi akademik, atau mungkin kalau untuk yang juara 1, 2, 3 di kelas itu bisa digunakan yaitu surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Dan juga bagi yang memiliki KIP, kartu Indonesia Pintar, PIP, KKS, PKH, SKTM, itu jika ada bisa dilampirkan juga, dan itu bisa kita ajukan ya, jadi untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Itu untuk jalur prestasi akademik. Adapun non akademik itu sama seperti pas foto, sama kartu keluarga sama, akte kelahiran, rapor, sertifikat penghargaan yang prestasi non akademik. Dan perlu diketahui untuk prestasi yang non akademik ini adalah prestasi yang diraih oleh mereka yang penyelenggaranya adalah dari instansi resmi. Berkas yang dibutuhkan untuk yang prestasi akademik lainnya yaitu seperti tahfidz ya. Untuk tahfidz itu persyaratannya hampir sama yang lain, cuma yang berbeda hanya ada surat keterangan atau sertifikat tahfidz yang menyatakan bahwa dia itu sudah hafal ya, sudah hafal juz 30 minimal gitu ya. Lalu untuk berkasan jalur reguler itu apa aja berkasnya? Untuk jalur reguler itu yang pertama ya usia maksimal 15 tahun, kemudian memiliki kartu keluarga, misalkan akte kelahiran, kemudian surat kelulusan jika ijazah belum ada, kemudian KIP, KKS, PKH, dan SKTM belum ada. Ya, terkait untuk program KIP, PKH, SKTM, KKS sebagainya, itu semua jalur ini yang memiliki silakan diupload saja jika memiliki untuk diajukan untuk mendapatkan program KIP. Oke, jadi madrasah juga memfasilitasi siswa untuk mendapatkan program dari pemerintah ya Pak ya? Iya, bagi mereka yang memiliki KIP, PKH, dan sebagainya.
perlu diketahui juga bahwa ini adalah gedung baru ya, gedung baru SDSN yang kita peroleh sebanyak 6 lokal sudah berstandar nasional. Wow. Ya, makanya yang datang ke sini nyaman terus. Mantap ya Pak ya. Dan hal yang penting yang perlu dicatat nih sama teman-teman ya, kapan tuh tanggal pendaftarannya? Oke, ya ini perlu dicatat nih semua para calon pendaftar nih untuk waktu-waktu yang akan kita gunakan ya. Untuk pendaftaran jalur prestasi itu dimulai tanggal 20. Nah, tanggal 20 April sampai dengan tanggal 20 Mei. Tuh, tanggal 20 Mei kita tutup jalur prestasi. Kemudian untuk tanggal 21 sampai 22 Mei itu akan ada seleksi berkas dari jalur prestasi. Ya, akan diseleksi berkasnya apakah sesuai atau tidak. Kemudian tanggal 23 diadakan seleksi praktik untuk yang non akademik tadi itu, yang mereka juara-juara pramuka, paskibra, kita akan tes kembali di sini untuk prakteknya dengan tahfidz juga ya, tapi akan kita uji hafalannya minimal juz 30 gitu ya. Kemudian tanggal 23 itu tanggal 24 pengumuman kelulusan untuk jalur prestasi. Ya, adapun untuk jalur reguler itu dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan tanggal 5 Juli 2023. Nah, lumayan panjang juga. Sengaja kami berikan keluasaan biar nanti nggak nunggu. Biasanya nunggu nih, kamu mau daftar nih tapi nggak punya prestasi, nunggu jalur prestasi selesai dulu. Sekarang dari mulai start aja udah bisa langsung daftar sekarang nih. Nah, untuk tanggal 7 Juli itu akan ada seleksi tes masuk jalur reguler. Yang daftar jalur reguler tanggal 7 setelah penutupan pendaftaran itu akan diadakan tes seleksi. Kemudian tanggal 9-nya itu pengumuman kelulusan untuk jalur reguler. Dan yang terakhir tanggal 10 wawancara dan pengisian fakta integritas untuk calon siswa baru. Nah, ini untuk wawancara ini bagi mereka yang dinyatakan lulus. Mereka sudah lulus, kemudian kumpul lagi di madrasah di Madrasah Lebak untuk mengadakan diwawancara, mengetahui kesiapan dan juga mengisi atau menandatangani fakta integritas yang panitia siapkan. Ya, jelas ya Pak ya. Adapun nanti yang akan perlu tanyakan, nanti kami sudah mengirim flyer-flyer, kemudian sudah ada spanduk dan yang lainnya bisa ditanyakan ke hotline atau nomor-nomor yang bisa dihubungi. Gitu ya. Ada beberapa panitia kita yang bisa temukan di nomor di flyer tersebut. Terima kasih Kak Benji atas penjelasan yang cukup jelas sehingga bisa membuka wawasan terhadap adik-adik yang ingin sekolah di Mansatu Lebak. Terus pantengin channel Mansatu Lebak di Instagram, Facebook ataupun YouTube @mansatulebak. Baik Kak Benji, saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mansatu Lebak, unggul, mandiri, berprestasi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.